Publik nggak tahu ada apa di KPK ini. Ketua KPK-nya menghilang. Bagi kami, Ketua KPK merupakan sumber permasalahan yang ada di KPK. Kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firly Bahuri dinilai mendapat intervensi lantaran hingga kini ia tak kunjung ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 November 2023. Terhitung sejak Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas perbuatan yang diduga melakukan praktik suap pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi pada tanggal 22 November tahun 2023 lalu. Sudah lebih dari 7 bulan semenjak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, mantan Ketua KPK Firly Bahuri masih menghirup udara bebas hingga saat ini. Penanganan kasus oleh tim gabungan Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri belum ada perkembangan sampai saat ini. Selaku Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 3, ini diselidiki atas 3 kasus, yakni dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dugaan pencurian uang, dan pasal 36 sampai pasal 65 Undang-Undang KPK. Tim penyidik telah membatasi ruang gerak Firly dengan mencegah yang bersangkutan ke luar negeri. Saat ini, tim penyidik masih melengkapi petunjuk dari jaksa peneliti untuk bisa melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Penyidik tercatat 2 kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta dan 2 kali pula dikembalikan karena dinilai belum lengkap. Firly sempat kembali dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dalam rangka melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa, namun 2 kali ia mangkir. Kuasa hukum Firly, Ian Iskandar, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan kliennya masih beraktivitas seperti biasa di rumah kediaman. Informasi itu disampaikan untuk membantah kabar Firly menghilang. Seorang ketua KPK namun melakukan tindak kejahatan yang selama ini menjadi tanggung jawabnya untuk memberantas. Lalu bagaimana tugas KPK sesungguhnya? Citra negatif KPK tidak pernah luput dari sasaran masyarakat, mengingat masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Lalu apakah kasus ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa KPK memang tidak berpihak pada masyarakat? Secara keseluruhan, kasus Firly Bahuri mengungkap kelemahan mendasar dalam kinerja KPK, mulai dari lambannya proses hukum, ketidakjelasan penahanan, hingga koordinasi yang kurang efektif dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kasus ini mencoreng kredibilitas KPK di mata publik. Terlibatnya mantan Ketua KPK dalam kasus korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Firly 2 kali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ini mencoreng integritas KPK dan menunjukkan ketidakmampuan lembaga untuk memastikan kehadiran tersangka dalam proses hukum. Hal ini meyakinkan bahwasannya kinerja KPK masih buruk untuk membantu memberantas kerugian-kerugian negara terhadap koruptor. Dengan kasus ini, masyarakat juga semakin gencar untuk memberikan ulasan negatifnya, karena sebagai suatu lembaga yang bertugas menjaga kedaulatan negara, KPK membuktikan bahwasannya tanggung jawab mereka tidak terlaksanakan dengan baik.